الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته علي ويهديك صراطا مستقيما ينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول منكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي وارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تنقى رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي فاغشانا بنورك يا ربي إلقانا وأمنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسلم ناجينا يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي
syafa'a ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a wa hadha madlami ya Nabi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim in kana zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi in kana zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما خاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما خاب ولا وجودي ولا ترنم في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنم في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sebelum minum kita baca lagi sholawat dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwa salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa wa tadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga jadi obat. Ini ada jamuannya, dimakan dulu. Nah, dimakan kuenya kan? Bagi kawannya, bagi kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca lagi khutbahnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Ali, ini kosong, kan nyender sini, sandaran sini. Dan kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh, terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, ya Allah. Jadikan anak keturunan kami keluarga yang bertakwa, hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu wa sallama ala alhamdulillahi rabbil alamin. Setback sedikit bahwa kita ini hendaknya senantiasa muraqabah. Ya, muraqabah itu apa? Menteliti. Teliti. Apa yang diteliti? Hati dan 7 anggota tubuh. Nah itu. Karena hati kita inilah yang bakal menyelamatkan kita. Sebaliknya hati kita ini juga kalau tidak dijaga, karena kita kurang teliti lalu dikuasai oleh nafsu, maka akan menyebabkan kita sengsara dunia dan akhirat. Di dalam kitab tasawuf itu, manusia ini terkumpul di dalamnya 4 sifat. Ya. Ada sifat syaitan. Sifat syaitan itu tukang nipu, tukang memperdaya. Ada orang yang suka seperti itu, ngepreng-ngepreng. Nah, ayo kita kumpul istighosah misalnya, di gedung Senayan misalnya. Tapi yang dilakukan bukan istighosah misalnya. Itu namanya gawean-gawean syaitan. Ada lagi watak manusia yang sukanya ngerusak, seneng kalau sesuatu itu rusak. Lampu pecah, lampu jalan. Ya. Ada orang kebalik naik motor oleh karena dipasangi paku segala macam. Begitu dia rusak, ketawa, apalagi terbunuh. Itu seneng. Nah, ini wataknya iblis. Iblis sukanya merusak. Ada lagi watak manusia. Nah, bagaimana tuh manusia itu? Kalau dalam Al-Quran dikatakan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Ya. Senang dengan perempuan. Nah, itu manusiawi. Ini senang dengan sesama jenis. Itu tidak manusiawi. Nah, kalau dalam Al-Quran itu senangnya dengan
Perempuan itu manusia. Senang dengan harta kekayaan, senang dengan anak-anak, senang dengan harta kekayaan. Nah, itu manusiawi sekali. Nah, kalau ternyata orang nggak suka dengan duniawi, nah, ya itu kemanusiawiannya dipertanyakan. Tapi yang paling bagus adalah watak manusia yang beriman, gitu. Manusia yang dengan dasar kehidupan iman. Wanitanya disukai tujuannya untuk keridhaan Allah. Tuh, jangan cuma diingon bae bini tuh. Ini anak bini cuma diingon bae. Senang dengan harta, hartanya digunakan untuk jadi tunggangan menuju ridho Allah, gitu. Itu orang beriman, itulah watak orang yang beriman. Di atas itu ya kita mesti ada muraqabah tadi, ada teliti. Hati ini harus kita jaga. 7 anggota badan juga kita harus jaga. Kan kemarin kan tahu ya, masih ingat ya? Hati, nah itu jadi rebutan antara iman dan nafsu. Kalau hati dikuasai oleh iman, imanlah yang membawa hati ini. Tapi kalau iman dikuasai oleh nafsu, maka nafsulah yang membawanya, yang menguasainya, yang menyetirnya. Karena iman ini lembut, nafsu ini keras, sering kalah iman. Sering kalah. Ditambah lagi, nafsu ditolong oleh syaitan, oleh iblis. Tambahlah iman ini. Tapi insya Allah bagi orang mukmin yang rajin berzikir, rajin baca Quran, rajin istighfar, malaikat senang. Nah, maka iblis tadi dilawan, dibantu ya dengan orang beriman tadi itu. Dan ditambah lagi dengan ilmu. Nah, kalau sudah ada iman, ada zikir, ada malaikat, ditambah dengan ilmu, insya Allah nafsu dan syaitan tadi dikalahkan. Nah, itu yang perlunya tuh. Itu dalam rangka menjaga hati. Nah, kira-kira yang dominan pada kita ini sifat yang mana tadi tuh? Yang dominan sama kita tuh, apakah sifatnya malaikat yang atau sifat yang mana yang dominan? Itu ya, telitilah, makanya diteliti. Kemudian selain daripada hati, kita harus meneliti apa? Anggota tubuh. Nah, anggota tubuh kita kemarin itu ada 7 ya, yang perlu dijaga. 1 apa? Mata, yang kedua telinga, yang ketiga lisan, yang keempat perut, yang kelima bawa perut. Ini bahaya bawa perut nih, hati-hati itu. Padahal nggak gede juga, paling 2 on itu. Tapi itu menyebabkan kita celaka itu kalau nggak dijaga. Nah, kemudian tangan, dan yang ketujuh adalah kaki. Soal mata sudah dibahas. Pokoknya ingat nggak ingat sudah dibahas lah itu. Ya, kapan ditanya masih ingat nggak? Masih, gitu aja. Supaya jangan diulang-ulang lagi. Soal kuping, telinga, sudah. Nah, yang panjang ini pembahasan lisan. Lisan ini sangat berbahaya ini. Ya. Makanya sebelum berbahaya, kasih kopi dulu deh, ya. Mana kamu? Ada kopinya? Ada ya. Bebarengan aja. Kamu itu nggak ada virusnya, nggak ada. Di mulut kamu tuh pahala galau itu. Nah, ya.
Ini dengerin ini. Soal teliti terhadap lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna minal wajibi 'alaika idza ra'aita min akhikal muslim aiban aw nuqsan yumkinuka izalatuhu an tadhkura lahu dzalika fil khalwati 'ala sabilin nasihah. Sadarilah bahwa yang wajib bagi kamu, ini wajib nih, manakala kamu melihat saudaramu yang muslim ada aib, ada cacat, ada kekurangan, yang mungkin kekurangannya itu bisa kita hilangkan. Hendaknya kamu itu mengingatkan dia dalam tempat yang sepi, katanya. Dalam tempat yang tersendiri, gitu. Dalam bentuk nasihat. Jangan di depan umum. Ketemplung, tapi di depan publik, gitu. Ya. Datangi atau dipanggil, kalau mungkin bisa dipanggil, kalau nggak bisa kita datangi, lalu kemudian diajak ngomong, gitu. Yang enak kira-kira gimana? Yang enak? Yang enak di tempat sunyi apa di tempat rame kira-kira? Kalau menurut setan di tempat rame itulah, ya nah. Sambil nyombong-nyombong dikit ngebenerin diri sendiri, ya nah. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa in ajazta an dzalika aw lam tuwaffiq lahu fadzalika naqsun fik fala tajma' ilahi nuqsan akhara uqbiha minhu. Kalau kamu ternyata tidak mampu untuk itu, atau barangkali belum sesuai, belum bisa diterima, ya, atau kitanya sendiri tidak layak, gitu. Tapi sebenarnya untuk memberi nasihat itu tidak ada yang tidak layak, gitu. Layak-layak aja kalau untuk nasihat itu. Nah, maka kalau hal itu terjadi, itulah kekurangan yang ada pada dirimu. Jangan menyatakan dia yang tidak bisa nasihati. Justru yang ada kita yang belum mampu menasehati. Nah, kita ini kadang-kadang memang lepas kontrol. Memang dia tuh susah dinasehati. Padahal kita sendiri yang tidak mampu menasehati. Benar tak kira-kira tuh? Nah, jadi kalau ada orang dinasehati belum mau, jangan nunjuk-nunjuk mereka yang salah. Kita saja yang belum mampu memberikan nasihat. Jangan-jangan nasihat kita berdasarkan emosi, gitu. Berdasarkan amarah, bukan berdasarkan hati. Karena kadang-kadang kalau dengan rasa emosi, dia juga nerimanya tidak sehati. Itu. Makanya yang paling cocok itu nasihat itu dalam pengajian seperti ini, nah. Pengajian. Tapi bersifat umum, tidak bersifat saklek. Kalau ngaji kan kita tahu tuh ya. Kalau ngaji kita tahu. Kalau nggak ngaji, wah enak nian, peletor. Seperti tentara Israel. Masalahnya. Kemudian jangan pula kamu lalu ngumpulin kekurangan yang lain. Apa kekurangan yang lain? Ya, yaitu tadi. Mencaci maki atau menjelek-jelekan orang itu. Gitu. Bagaimana kalau sifatnya bukan menjelekkan, mengingatkan? Nah, itu yang bagus. Jangan begitulah Pak, gitu ya. Ini bahaya. Ya, memberikan yang terbaik, gitu. Nah, apa itu yang namanya menjelek-jelekannya itu? Wa huwa antahattaka sitrahu
wa tadhkura uyubahu linnasi fi ghibatihi atau fi ghaibatihi, yaitu membuka rahasia aib orang itu tadi, lalu menyebut-nyebutnya di depan manusia, dibisik-bisikin tentang aibnya itu saat dia tidak ada di kita, kitanya tidak menghadapi dia, lalu kemudian kita ketemu orang lain cerita keburukan orang itu. Nah itu namanya ya menambahi kekurangan dirinya sendiri. Sudahlah nggak mampu nasihati orang lain, ditambah lagi dengan membuat dirinya tercela karena mencela orang gitu. Ini bacaan ini mukuli kita bahin ini. Diteruskan enggak kira-kira bacaan kita ini? Kita yang salah ya. Yang salah kita ya. Masya Allah. Ini lisan ini ya. Lisan ini memang lembut tapi tajam. Ini kalau nggak ngaji begini lupa juga. Tapi berkat ngaji begini, oh ya berarti kita tuh salah. Gitu. Ngakui baik kesalahan itu. Dari pihak sok benar. Dengan kita mengaku salah bisa membenerin. Tapi kalau kita merasa paling benar, padahal salah, nggak bisa dibenerin itu. Nah, jadi itulah yang diantara perlu diteliti lisan kita. Berikutnya, wa min afatil lisani an-namimah wa hiya naqal kalaman nas ba'dhum ya ila ba'd. Di antara bahaya lisan lagi adalah namimah. Namimah itu apa? Ngadu domba. Ngadu domba itu cak mana? Ngadu domba itu cak mana? Itu istilah ngadu domba itu ya. Domba itu kan kambing. Diadu, cak mana ngadunya tuh? Ngadu begitu ya. Karena kami juga dulu pernah ternak kambing. Kambingnya kami adu. Tapi kambing lanang diadu sama kambing tino supaya hamil. Itu termasuk ngadu domba atau bagaimana itu? Nah, mungkin pengertian ngadu domba ini supaya berbenturan, kan gitu ya. Nah, barangkali seperti itu. Yaitu memindahkan kalimat manusia ya, sebagian mereka ditemukan dengan sebagian yang lain, yaitu itu namanya ngadu domba. Tujuannya ifsad wal fitnah bainahum. Tujuannya wa yaqsudu bidzalika al ifsad wal fitnatu bainahum. Tujuannya untuk membuat satu kerusakan dan menjadikan fitnah antara mereka itu. Masya Allah. Saya dapat YouTube, apa benar apa enggak itu. Sekelompok orang-orang yang ditengarai adalah ya orang-orang yang sengaja mengompor-ngompori salah satu penguasa yang tertinggi di negeri kita ini ya, untuk apa itu? Untuk mengadu domba lah. Gitu ya, mengadu domba supaya timbul kerusakan dan fitnah. Kita ini pemenang. Nah, kalau kita mau ganyang mereka tuh kita besar gitu. Masya Allah ya, ngeri juga itu. Tapi saya ada dapat ini di sini. Itu kalau ada yang nonton video itu ya, yang menonton YouTube itu namanya adu domba itu. Ya. Insyaallah. Kalau itu benar. Jangan dibuatnya rusak negara kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' kulla halafim mahin. Wala tuti', jangan kamu ikut. Jangan kamu turut
kullahallafim mahin, setiap individu yang banyak bersumpah. Ya. Ya. Mahin, bersumpah-sumpah yang menghinakan. Sumpah-sumpah lah. Kalau janji gimana kalau janji? Janji sama sumpah tuh beda ya? Beda. Kalau saya jadi ketua RT misalnya, saya akan melakukan ini, itu, ini, itu, ini. Ternyata nggak dibuat. Nah, itu hutang. Ya. Al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Nah, orang nggak jadi masuk surga karena ada hutang. Di dunia mungkin terhormat, di dunia mungkin mulia. Tapi tinggal sejengkal lagi masuk surga, ternyata ditolak karena ada hutang. Apalagi hutang kepada umat, ngeri itu. Kalau hutangnya sama seseorang masih bisa lah ya. Ini kan hutang banyak nih. Berapa penduduk Indonesia ini? 2 juta 260 juta. Janganlah berani-berani bersumpah, berjanji, tapi ternyata nggak terbuat. Berat. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tadkhulul jannata qattatun. Nah, bahwa orang itu tidak akan masuk surga. Siapa dia? Qattat. Orang-orang yang banyak menfitnah. Yang banyak mengkelabui. Yang penting saya berhasil, kemudian keberhasilan saya di atas janji-janji, tapi janji nggak terbuat, itu tidak akan masuk surga katanya. Ya, itu hadis Rasulullah. Kalau yang tadi itu adalah firman Allah. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala alaihi salatu wassalam, syiraru ibadillah al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah. Bahwa seburuk-buruk hamba Allah itu adalah masya'una bin namimah. Masya'un yang tukang apa ya? Berkelana, keliling gitu. Mampir sana, mampir sini. Tapi gaweannya adalah ngadu domba. Nah kalau sekarang ini tidak keliling, cuma pakai booster. Nah, ya, ngadu domba. Menjelek-jelekkan orang. Menghina-hinakan orang. Misalnya itu ditudingnya seorang gubernur 0%, tidak ada gawean. Apa benar? Benar nggak tuh? Gubernur mana yang tidur doang? Gubernur mana yang tidur doang? Mana? Nggak ada. Sejelek-jeleknya gubernur pasti ada kerjaannya. Ya, tapi kalau dikatakan 0%, ya ini fitnah. Ini fitnah. Ini santri ini 0% ngajinya misalnya, apa iya? Kalau tidur baik kamu. Nah, ini ternyata jago-jago ngafal ini. Yang paling jago lagi jajan. Paling jago lagi. Mending kalau nggak ngutang nggak kamu tuh. Sama. Al-mufarriquna bainal ahibbah, kemudian menimbulkan perpecahan. Masya Allah, jangan sampai kemudian nanti kita terbelah. Kalau ada yang membelah itu oleh karena orang-orang yang seperti tadi, itu sebenarnya sampah.
Seburuk-buruk hamba Allah sampai itu. Jadi jangan pernah kagum lah. Ya, kalau Anda yang begitu-begitu tuh nggak usah ditonton lah, nggak usah dibaca. Tutup baik lah. Ya, tutup baik. Tapi kita terbawa-bawa. Masya Allah. Hadis Rasulullah lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innan namimata wal hiqda finnar. Adu domba dan hiqd. Hiqd tuh unek-unek di sini, dongkol di sini. Membenci dengan di sini. Finnar, di dalam neraka katanya. Bagaimana kalau membencinya yang jelek? Nah, kalau yang jelek malah dianjurkan tidak menyukai hal yang buruk. Ya, tapi ini membenci siapa? Membenci manusianya. Tapi kalau membenci orang-orang yang berbuat jahat, itu kan kalau kuat dengan tangan, kalau tidak kuat dengan lisan, kalau tidak kuat dengan hati. Pertama mungkin gak suka, yang kedua doakan supaya dapat hidayah. Itu yang bagus. Wala kahanatin, dan juga tidak tuh. Ya. Masya Allah salah. La yajtami'ani fi qalbil muslimin. Tidak boleh dua-dua itu ada di dalam hati orang muslim. Laisa minni dzu hiqdin wala namimatin. Bukanlah golongan aku, kata Rasulullah, orang yang memiliki rasa dendam. Orang yang memiliki rasa ya dendam lah. Dan juga bukan golongan kami orang yang suka ngadu domba. Masya Allah, mana nih ya? Kita nih lagi rame nian ini. Aku tengok di itu tuh pengadu domba ini lagi rame nian. Nah, yang jadi heran tuh kenapa kok dibiarkan gitu. Dibiarkan, janganlah dibiarkan itu. Kasihan bangsa ini. Kasihan rakyat ini. Wala ana minhu, saya lepas dari orang itu, kata Rasulullah. Masya Allah, ya. Saya bukan dari golongan itu, kata Rasulullah tuh. Naudzubillah min dzalik, berarti orang itu nggak diakui oleh Rasulullah. Rasulullah nggak mau bercampur dengan orang itu. Tapi ya mungkin mereka tuh nggak ngaji ya, nggak tahu ada pengajian malam Rabu ya. Akhirnya seperti itu, ya Allah. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Orang-orang yang senantiasa menyakiti mukmin dan mukminat bighairi maktasabu, ya, tidak sesuai dengan pekerjaannya. Ya, maksudnya itu pekerjaannya bagus-bagus tapi kok dibenci. Pekerjaannya baik kok dihina gitu. Ini bukan golonganku. Masya Allah. Kalau enggak diakui satu golongan partainya enggak apa-apa ya, enggak ya? Enggak diakui oleh golongan penguasa masih mendingan. Tapi kalau enggak diakui oleh Nabi sebagai umat gimana tuh? Na'udzubillah min dzalik. Karena itu dijaga mulut ini. Dijaga ya. Masya Allah. Wa qala ba'du salafi as-salih rahimahumullah, la yakunun namamu illa walada zinan. Jadi orang yang tukang adu domba itu tidak ada kecuali nilainya sama dengan melahirkan anak zina. Kejam tuh, keras ya. Jadi jangan sampailah kita. Dapat berapa sih itu? Yang suka apa emang makannya dari situ apa? Apa dapat tabungan dari sana apa kira-kira? Dapat berapa nih ya? Banyak juga kali ya. Dia tahan tukar dengan neraka ini. Masya Allah. Berikutnya lagi, wa min afatil lisan
Syatamal muslimu, syatamal muslima, atau syatmul muslimi. Dan di antara bahaya lisan ini adalah syatamal muslima. Ya. Dia mencerca, mencaci maki orang muslim. Wasabbahu fil wajhi. Dan mencaci maki di hadapannya. Masya Allah. Mencaci maki, lalu kemudian ya mengolok-olok lah, memisuh kalau bahasa Jawa itu. Memisuh itu apa? Bahasa dusun apa? Memisuh, ya. Ada lagi yang dimaknai memisuhi, menjelek-jelekkan mukanya. Iya, ngatoin. Udah mukanya kayak gedeng. Ya. Ada gubernur yang dikatakan berwajah tembok, ada tuh. Ada orang yang mengatakan gubernur Jakarta itu seperti muka tembok. Ada, Masya Allah. Ya. Kalau kata saya sih gubernur Jakarta tuh ganteng ya. Ganteng nggak kira-kira tuh? Nah, yang ngatainnya juga mana? Jadi kalau gubernur Jakarta itu bermuka tembok, dia mukanya kayak apa? Kayak coran koral. Gitu. Ada sampai segitunya ya. Ada orang yang seperti itu. Gitu. Apa dapat hasil mereka tuh ya? Kok berani gitu mengatakan itu? Masya Allah. Tidak lama lagi lah hidup di dunia ini. Ngeri bahasanya tuh, ngeri banget. 0%, pembohong, pengkhianat, muka tembok. Nah, muka apa tadi? Ya, tembok ya. Muka tembok. Nah, itu. Moga-moga lah mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terus-terusan begitu. Kasihan mereka sendiri. Karena biasanya yang tukang ngatain orang itu, yang tukang menghina itu tidak lebih mulia ya daripada yang dihinanya. Gitu. Itu orang menghina, orang yang mengolok-olok itu tidak lebih mulia daripada yang dihinanya. Dia lebih hina daripada yang dihinanya itu. Ini ada hadis dari Rasulullah nih. Sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun. Tukang ngomeli orang beriman, fusuqun. Itu adalah kefasikan. Ya, kejahatan dan akan melahirkan kerusakan. Membunuh orang mukmin menyebabkan dia kufur. Tapi hampir setiap hari ya baca koran pembunuhan di sekitar kita ini, Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara. Masya Allah, pembunuhan, perzinahan. Asal zaman lah itu ya. Zaman Pak Sarip? Apa yang harus kita buat? Sari, ya Allah. Hampir setiap hari kita baca. Ada ya macam-macam lah ya. Wa qala alaihi salatu wassalam al-mutasabbani syaitonani yatahatarani yatakadzabani. Dua orang yang saling mencerca itu adalah dua orang syaitan katanya.
Setan galau itu tuh. Saling mengolok-olok. Muka gedeng. Kau tuh muka tembok. Apalagi itu. Dasar ya rupa ya ulas. Nah itu enak nian ngomongin itu ya deh. Ulas apa? Ya rupa ya ulas. Insyaallah. Yatahatarani wa yatakadzabani. Kedua-duanya itu saling mencerca dan menjelek-jelekan serta menghina dan saling berkata bohong. Jadi kalau memang pengen kita tidak berlaku bohong, bolehlah dicontoh tuh. Kayak Anies tuh ya. Anies itu kan dicaci, dimaki, dicerca, diam aja dia. Tetap aja dia berkarya. Jadi yang bohong cuma dia aja tuh, yang apa tuh, yang nyaci-nyacinya itu. Dianya enggak, sudah biarin aja. Gitu. Dia ada kalimat yang bagus, boleh ditiru ya oleh kita, dipelajari. Apa katanya? Saya sebagai hamba akan berikhtiar mengerjakan yang mungkin bisa dikerjakan oleh hamba. Tapi kalau hak Allah, nggak mungkin saya bisa melakukannya. Tuh, seperti itu kata dia. Saya tidak pernah tahu bakal jadi gubernur Jakarta. Gitu. Sebab saya sudah ada jadwal untuk memberikan ceramah di Amerika. Tahu-tahu saya kena penyakit nyamuk itu apa namanya? Demam berdarah. Yang mestinya kami berangkat ke Amerika, kami tahan di Indonesia. Belum jadi memberikan ceramah di sana. Dan terpaksa saya batalkan karena saya waktunya berangkat, saya lagi kena. Tahu-tahu didatangi oleh beberapa pimpinan partai untuk nyalon gubernur. Nah itu kehendak Allah katanya. Kehendak Allah ini. Kalau saja Allah tidak nugaskan nyamuk menggigit dia, dia tidak jadi gubernur. Nah itu kalimatnya tadi bagus sekali. Ada khalik, ada makhluk. Sebagai makhluk saya berikhtiar apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan makhluk. Adapun hak Allah nggak mungkin kita buat, maka Allah yang membuatnya itu, ya Allah yang membuatnya sehingga dia jadi. Moga-moga naik lagi derajatnya, amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam minal kabairi sabbatani. Bis sabbah. Di antara dosa-dosa besar itu ya saling caci tadi tuh. Saling memaki itu tadi. Nah, jadi sudahlah, kalau ada orang yang memaki nggak usah dibalas ya. Nggak usah dibalas. Supaya yang memaki dia baik, bukan kita. Nah, dia yang bukan dosa. Dosa itu jangan dikira. Kata Ibnu Qayyim, ma waqa'al bala illa bidzambin. Bencana nggak akan datang kecuali dengan dosa. Makanya ada ceramahnya Habib Rizik yang sekarang ini sedang terjadi ya bencana di mana itu? Di Cianjur. Coba sadari dosa apa yang kalian lakukan. Dosa apa yang telah kamu perbuat sehingga Allah melakukan seperti ini. Kalau memang kacamatanya dari Al-Quran, itu Allah lah yang berbuat itu. Walaupun katanya kan kalau ada gempa, katanya ada patahan-patahan bumi, ada lempengan-lempengan yang bergeser, ya kan itu ya.
Itu kan dari dulu sudah ada. Lempengan, patahan bumi itu. Tapi kalau Allah tidak menggerakkannya, tetap saja anteng sini. Tapi karena Allah yang menggerakkannya, coba baca firman Allah tuh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau saja penduduk negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa, maka kami akan membuka pintu rahmat dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Tidak akan ada yang namanya bencana itu, nggak bakalan itu. Ini janjinya Allah. Masa ya Allah berdusta? Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kamu sendiri yang mendustakannya. Kamu sendiri yang tidak mau dengan turunnya rahmat itu. Kamu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Narkoba di sana ada. Perzinahan di situ marak. Ya. Apalagi? Konon di situ tuh paling rame kawin kontrak ya. Yang di puncak tuh kawin kontrak gitu. Paling rame sekali tuh. Makanya ada yang mengkomentar di ini tadi itu. Masya Allah katanya. Kafe-kafe yang dulunya berbaris di sini kok rata dengan tanah. Kita nggak tahu di kafe itu kafe nian apa zaman. Itu ada komentar di YouTube aja. Moga-moga saja kalau mereka cuma berdosa, lalu saat kena musibah seperti itu dia ingat kepada Allah dan tobat, semoga tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun diterima tobatnya itu, kalau bisa jangan dengan cara itulah, gitu ya. Jangan cara begitulah. Kita tobat dengan kondisi normal lah, gitu ya. Masya Allah. Jadi inilah kira-kira kajian kita untuk hari ini. Salah satu daripada bahaya lisan itu tujuannya berbuat baik tapi di depan umum itu tidak bagus ya. Yang kedua, dengan adu domba itu juga tidak bagus. Yang ketiga, terlalu banyak sumpah. Nah, demi Allah, ya, dia gampangnya seperti itu. Wallahi, ya. Awas nih, hati-hati nih, insyaallah. Lalu kemudian membuat-buat fitnah, itu yang sangat bahaya. Dan sengaja keliling untuk menyebarkan, untuk ngadu domba, untuk buat fitnah. Dendam, itu bahaya juga, dendam. Dan berikutnya menganiaya orang mukmin dan orang mukminat walaupun dengan lisan, itu juga sangat berbahaya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, satu lagi. Wa min afatil lisan as-sukhriyah. Bil muslimin wal istihza bihi wad dhahki alaihi istighfafan wa ihtiqaran. Di antara bahasa lisan yang berbahaya, yang merusak dan menjadi bencana adalah mengolok-olok orang muslim, menghinakan orang muslim dan mentertawakan orang muslim, menganggap enteng dan dalam rangka menghina. Jangan mentertawakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakuna khairam minhum. Hai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu mengolok-olok satu kelompok ya dan kelompok lain. Dikit-dikit kadrun misalnya gitu. Itu ya mengolok-olok itu ya.
Bisa jadi mereka itu yang diolok-olok itu jauh lebih baik daripada kamu, daripada yang olok-olok itu. Ya. Nah, begitu juga perempuan dengan perempuan, jangan saling olok-olok. Biasanya yang gampang olok-olok ini termasuk perempuan juga. Perempuan ngolok-ngolok ngolok-ngolok kawannya. Oh, Pak. Wong itu cah ini ya biasa. Nah, tapi kalau laki-laki tukang ngolok-ngolok lah itu sudah keterlaluan, ya. Sudah keterlaluan. Asa ayyakuna khairam minhun, bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wallahu a'lam bis. Saya kira inilah kajian kita, dan kalau ada yang didiskusikan bolehlah. Kemana? Ya, silakan Pak Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Karena saya ada yang menegur. Apa? Saya mau masjid, Pak katanya tidak boleh masjid. Wah. Apanya? Mohon penjelasan. Ada yang negur tidak boleh pakai baju merah. Masya Allah. Katanya ada hadisnya, tapi hadisnya di rumah. Itu baju merah itu kan. Kalau nggak salah Rasulullah dapat juga hadiah selendang merah dari, kalau nggak salah itu apa, dari Yaman, ya. Jadi tidak ada larangan pakai baju merah. Nah, enggak ada larangan pakai. Nah, itu pakai sarung merah. Nah, ini malah jadi pakai kopiah merah nggak apa-apa, pakai aja, ya. Yang nggak boleh untuk Pak Sarip itu pakai bibir merah. Nah, yang itu jangan, yang itu. Nah, jadi sepengetahuan saya nggak ada larangannya, silahkan, ya. Ada lagi yang lain? Ya, ya, sudah. Waalaikumsalam. Saya pernah ceramah. Jadi intinya kita belajar, kalau nggak tahu bukunya atau syaratnya tidak diterima. Jadi saya bingung. Saya sendiri belajarnya dulu waktu kecil sholat ngaji dengan nenek saya. Jadi saya nggak tahu nenek saya itu syaratnya siapa. Jadi saya bingung. Jadi katanya pulang tidak akan diterima kalau nggak tahu bukunya persis. Nenek zaman dulu kan susah. Ya, Masya Allah. Tahu sanad itu bagus bagi orang yang punya kapasitas untuk bisa mengetahuinya. Tapi bagi orang yang tidak punya kapasitas untuk tahu, kata Ki Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, di dalam kitabnya Irsyadus Syari, wajib taklid bagi orang yang memang kapasitasnya bisa hanya bisa taklid. Nah, kayak kita, kayak misalnya kemarin taklid kepada nenek kita. Ya udah taklid sama nenek. Nenek itulah nanti ada sanadnya lagi, kita tidak wajib untuk mengetahui sanadnya itu. Ada kitab-kitab yang tanpa hadis, ada. Kitab fikih dari Sitina Mas'alah, dari Fathul Qarib, itu nggak ada dalilnya, karena memang untuk meringankan bacaan. Jadi langsung saja dengan
dengan kitabnya itu, tuntunan sholatnya ini. Semuanya itu didasarkan dengan sanad-sanad yang memang diketahui oleh pengarang kitabnya. Gitu. Jadi bagi orang yang kapasitasnya memang perlu bisa dan mampu mengetahui sampai sanadnya, itu bagus. Tapi bagi kelas kita yang kita cuma bisanya ikut, wajib ikut saja. Karena di dalam Al-Quran itu tidak detail. Dalam hadis juga tidak detail. Sholat misalnya. Itu yang namanya sholat itu waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib tidak dijelaskan secara detail di sana. Yang mendetailnya adalah dalam Al-Quran, dalam hadis. Tapi di sana juga bacaan ini, bacaan itu tidak detail juga di sana. Nah, ya. Jadi insya Allah taklid kita itu mengikuti yang nenek kita tadi itu sudah benar. Insya Allah seperti itu. Apalagi wong di kubu kan kita ajak sholat, mau sholat jadilah. Sholatnya bagaimana? Sholatnya nggak ada bacaan lain kecuali baca Fatihah, nggak bisa. Misalnya, bisanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, sudah sah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Karena dia baru bisanya di situ, jangan dipaksakan. Nanti sholat kamu nggak sah kalau kamu tidak tahu sanad. Wah, ini memberatkan. Ini sangat memberatkan. Ya, jadi gitu. Oke, jadi aman. Silakan. Waalaikumsalam. Sholat fardunya. Jadi pada saat selesai azan biasanya kita melaksanakan 2 sholat sunnah. Masuk masjid. Ya. Dan sholat sunnah sebelum sholat. Nah, apabila waktunya sangat mepet, yang kita upload ini kita dulukan yang mana? Iya. Nah, kalau dua-duanya Ketinggalan. Ya. Ya, baik. Dijelaskan dalam kitab Baijuri yang sarahi kitab Fathul Qarib. Kalau kita sudah masuk masjid, sudah azan ini, sudah sholat qobliyah, sudah orang-orang pada sholat qobliyah, kita mana yang dulukan? Ba'di qobliyah apa tahiyat masjid apa qobliyah? Qobliyah sudah langsung sholat qobliyah dan sudah merangkap dapat sholat tahiyatul masjid. Jadi itulah yang didahulukan. Itu pun kalau ternyata sudah qomat, kita baru setengah rakaat, bakalnya ketinggalan, boleh kita hentikan sholat sunnahnya dan terus ikut berjamaah. Karena jamaah lebih utama daripada sholat sunnah. Nah, gitu ya. Jadi kalau memang sudah waktunya qomat, jangan nunggu-nunggu pula. Ini ditunggu-tunggu baik. Warna qomat ada warna sholat lagi. Warna qomat ada warna sholat lagi. Akhirnya kesiangan sholat subuh. Jangan kesinggung juga orang yang sholat itu ditinggal itu. Dia sudah dapat pahala. Ya, walaupun sholatnya belum selesai. Karena sudah nak ngejar Jumat. Oke, ya Ustaz, silakan. dengan kondisi seperti itu tadi, biar kita satu dengan kita harus menyusui betul bukan lebihnya. Nah, kalau sudah berhadapan itu variasi ini, apakah kita yang menjadi maksiat itu
Ya. Yang kedua, ya apa sampaikan tadi kan amal dari apakah ada kaitannya hadis yang Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mencegah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf tuh nggak ada resikonya ya saja. Malahan orang senang dengan amar ma'ruf itu. Ayo kita sholat, mari kita sedekah. Nah, sekarang ini ada juga, mari kita bersolawat dan bermunajat akbar di Masjid Atin katanya ya. Ada tuh. Barangkali itu nggak ada resikonya itu. Namanya solawat, kemudian munajat, meminta kepada Allah semoga bangsa ini penuh kemaslahatan. Misalnya ya, kayaknya nggak ada masalah. Cuma kalau sudah nahi mungkar, ini memang lebih berat daripada amar ma'ruf. Imam Ghazali mengatakan itu juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Gitu. Makanya orang yang melakukan amar ma'ruf ini lebih banyak ketimbang orang yang melakukan nahi mungkar. Dan ada alasan juga tuh. Katanya kalau sudah melakukan kebaikan, kita itu sudah memotivasi orang untuk ikut kita. Itu sudah katanya nahi mungkar. Itu alasan baik yang itu ya. Oh, nahi mungkar itu tetap harus dicegah, namanya mencegah. Pasti bersikoh. Nah, cuma ya kita mesti ada ikuti aturan bil hikmah tadi. Dengan bijaksana tadi. Bagaimana kalau sampai kita ini melarang tapi kemudian putus silaturahmi. Ada orang yang nggak terima dengan kita, putus silaturahmi. Kalau yang memutuskan itu mereka, insya Allah bukan kita yang berdosa. Gitu bahasanya. Tapi terus aja, ya. Jadi ada niat seperti itu. Mereka lalu memutuskan sama kita. Nah, itu bukan dosa kita. Karena memang kita diperintahkan untuk itu. Di Indonesia saja ini ya, Masya Allah ya, kalau lagi masih ada Habib Rizik tadi, agak sedikit-sedikit terem lah itu maksiat itu ya. Tapi sekarang ini, maksiat ini Masya Allah, narkoba malah dilindungi oleh penegak hukum. Nah itu narkoba itu ya. Masya Allah. Apalagi judi online 303. Nah, nggak ada lagi yang melarang itu. Bahkan lebih lagi dari itu dengan budaya-budaya lain. Teko nyanyinya baik untuk itu. Sikok bagi duo bagi tigo. Aduh, udah nggak ada lagi yang bisanya. Itu sebenarnya ajakan itu. Ajakan. Nah, ya kita ini nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa berdoa baik. Karena memang kiai tidak diberi kewenangan untuk itu. Kewenangannya cuma amar ma'ruf tadi. Nahi mungkar pun dipersoalkan orang. Nah, gara-gara nahi mungkar tuh, Habib Rizik tuh penjara tuh. Gara-gara nahi mungkar tuh. Tapi kalau ceramahnya cuma ngajak sholawat aja, aman itu. Saya kira itulah ya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, negara kita ini benar-benar konsekuen menjalankan Pancasila secara utuh dan konsekuen. Mestinya begitu. Kalau ini terlaksana dengan baik, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau belum sampai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masih menandakan Pancasila kita masih belum dilaksanakan oleh bangsa ini.
Karenanya yuk kita berdoalah semoga dapat pemimpin yang bisa konsekuen dengan falsafah kita ini dan mentaati titah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadika as-salihin wa wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri biwalidina wa husni talaqqi min masyayikhina. Waja'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Siap menjaga lisan? Insyaallah ya. Nah, jadi kalau kena marah oleh udahlah diam ya, apalagi kena marah oleh bini. Tapi jangan pula besiul pula dimarahi oleh bini, sweet tambah marah bininya. Sekian, billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salawatan yuk. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo sholat dan jamaah, badan sehat. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Baca Quran kita galakkan gaya hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan hidup dalam kesesatan. Zikir doa senjata kita, Allah suka pastilah jaya. Tanpa zikir dan doa hidup kita pasti hampa. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya.